Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, pandemi COVID-19 cukup memukul kondisi perekonomian kita, termasuk bagaimana para pengusaha untuk menahan diri dari berbagai terobosannya. Dan saat ini tentunya disambut gembira karena boleh dikata kembali menggeliat. Meskipun kadang-kadang masih ada kendala dengan berbagai prediksi, proyeksi, dan juga angka paparan yang kembali diinformasikan semakin meningkat. Tetapi tentu saja ini tidak terlalu mengganggu secara kestabilan dibanding saat publikasi awal terkait paparan COVID-19. Dan bagaimana komunitas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia memberikan perannya di dalam meningkatkan geliat bisnis baik secara nasional maupun di wilayahnya masing-masing. Malam ini sudah hadir bersama saya Dr. Ahmad Yunani, SEMSI. Beliau adalah Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI Kota Banjarmasin, dan beliau juga termasuk disebut juga sebagai pengamat ekonomi, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Selamat malam Pak Yunani. Selamat malam. Baik. Dan hadir juga Ibu Prihatini ADMSE MM. Beliau adalah bendahara dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia cabang Kota Banjarmasin yang juga akademisi Uniska MAB Banjarmasin. Selamat malam. Baik, kita bicara peran kan, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Kadang di komunitas ini dikatakan sebagai para pengamat. Apakah di ISEI ini merupakan organisasi profesional yang juga mengeluarkan sertifikasi atau hanya sekumpulan para sarjana ekonomi yang bergabung untuk berkiprah secara nasional maupun di kedaerahan? Ya, terima kasih. Baik, ISEI merupakan organisasi yang tingkatannya dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Tentu saja adalah kumpulannya adalah para alumni universitas yang perguruan tinggi yang bergelar sarjana ekonomi, yang baik itu ilmu ekonomi, kemudian manajemen, akuntansi, dan bisnis, serta juga ada anggota yang memang berkiprah profesional di bidang ekonomi, itu juga bisa menjadi anggota ISEI. Dan anggota ISEI tentu saja adalah terdiri dari akademisi kebanyakan, kemudian para profesional, para birokrat, para pengusaha, kemudian para pelaku ekonomi, dan komunitas-komunitas dari para pengusaha ya terkait dengan mereka yang aktif di berbagai organisasi bidang ekonomi tentu saja. Nah, sehingga di sini sarjana ekonomi memang berperan dalam hal sebagai pemikir, pengamat, kemudian juga sebagai pelaku ekonomi yang profesional yang berusaha bagaimana membangun perekonomian secara nasional dan juga sampai ke daerah. Dan kita ini ketua umumnya pun adalah sekarang ini Gubernur Bank Indonesia ya, dari Pak Peri Warjio ya, sehingga para anggotanya juga kebanyakan pelaku ekonomi, juga ada yang berasal dari Kadin, ada yang berasal dari Apindo, dan konsultan-konsultan dan segala macam, termasuk para pengusaha-pengusaha ya yang banyak. Dan tentu saja ini adalah berkiprah di berbagai kegiatan ekonomi gitu. Oke, artinya ini komunitas yang terdiri dari ada pengamat, akademisi, Ya. ada pelaku usahanya sendiri, dan ada juga pemegang kebijakan seperti tadi di BI dan pemerintahan pasti. Ya. Nah, untuk Kalsel sendiri, ini Kota Banjarmasin, apakah memang ada di atasnya dari Kalsel atau Kota Banjarmasin itu melingkupi Kalsel atau seperti apa? ISEI ini memang organisasi di bawah PP Pusat ya, Pusat ISEI itu ada hanya cabang-cabang. Okay. Cabang-cabang itu bisa berdiri berbagai kabupaten kota ya. Tetapi kalau cabang yang berada di ibu kota provinsi sekaligus koordinator di kawasan dan provinsi itu, termasuk jadi cabang Banjarmasin adalah koordinator di Kalimantan Selatan. Dan memang pengurus ISEI saya katakan terdiri akademisi, kemudian dari bisnismen, kemudian birokrat, government kan, kemudian juga adalah komunitas-komunitas yang lainnya. Nah, artinya mengkoordinasi di situ. Betul. Sebelum ini ketika ini kan berbagai kegiatan dilakukan. Ketika kita bicara tadi pandemi seperti yang saya ulas, apa yang dilakukan ISEI untuk
membantu para pelaku usaha dan juga pastinya mereka yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis di Kalimantan Selatan? Pada saat pandemik memang kita teman-teman di ISEI pertama memang kata kebanyakan adalah para sarjana ekonomi, kemudian mereka pemikir, kemudian juga pelaku mereka kita ajak diskusi ya, ada diskusi-diskusi yang kemudian kita menghasilkan berbagai pemikiran-pemikiran yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena kemarin waktu pandemik itu kita mencoba melihat, menginventarisir data-data makro daerah yang kemudian kita kompilasi untuk kemudian kita laporkan ke nasional untuk melihat kebijakan nasional agar pemulihan ekonomi nasional dalam terkait dengan pandemi itu bisa lebih tepat. Jadi terkait dengan indikator makro, keuangan daerah, segala macam, kondisi perbankan, kemudian juga bagaimana kondisi ekonomi masyarakat. Kita juga lakukan survei, kemudian juga diskusi, dan kemudian kita juga melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh berbagai kalangan berdasarkan sesuai dengan bidang masing-masing. Ada yang di akademisi itu melakukan pengabdian masyarakat, pembinaan UMKM seperti yang mungkin dilakukan oleh Bu Ade ya. Kemudian juga yang dari dari pengusaha, mereka melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan ekonomi yang memulihkan ekonomi masyarakat. Dan untuk yang pemerintah daerah, teman-teman yang anggota ISEI dari pemerintah daerah, dari birokrat itu sering mengadakan kegiatan yang mengumpulkan para SKPD, kemudian para stakeholder, kemudian itu bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan daerah, kemudian ekonomi daerah. Baik, tadi sudah disinggung nih Bu Ade termasuk yang ibaratnya itu nemenin teman-teman UKM. Boleh cerita nggak Bu dari masa awal pandemi lalu mulai bergeliat? Kan ini UKM yang paling bertahan sih sebenarnya, paling dihajar kondisinya tapi juga paling cepat bangkit dan bertahan bergeliat. Mungkin bisa di-share pengalaman ketika kondisi itu. Terima kasih Bu. Jadi kami di sini sebagai akademisi berusaha merangkul UMKM ya dalam kegiatannya untuk sosialisasi tentang bagaimana protokol kesehatan. Itu di awal-awal berarti? Ya, di awal-awal itu di awal sekali ya, pada saat pandemi yang sangat hebat itu kami keliling ke UMKM yang di kaki lima, itu kami berusaha mensosialisasikan bagaimana mereka menjalankan usahanya dengan menjalankan protokol kesehatan, kemudian mensupport mereka dalam hal bagaimana pemasaran yang sesuai dengan keadaan pandemi dan juga memberi semangat kepada mereka. Jadi kami keliling kemarin tuh di awal pandemi, dan saat sudah mereka mulai bangkit, nah itu kita juga tetap mendampingi dengan memberikan misalnya pengetahuan tentang digitalisasi dalam pemasaran. Baik, ini kan menarik. Ada sebelum pandemi, saat pandemi, dan sekarang sudah landai lah ya. Kita anggap saja sudah normal baru dari daerah. Kalau dari Bu Ade sendiri yang mendampingi teman-teman UKM, perbedaannya kondisinya seperti apa dalam melihat usaha mereka dari awal, saat sudah mulai naik, dan sekarang sudah mulai tenang? Iya, jadi di awal itu mereka memang pada saat itu memang kebanyakan tidak berproduksi atau beroperasi, jadi betul-betul ketat gitu ya. Jadi banyak juga kan konsumen yang tidak mau melakukan transaksi secara langsung. Nah, jadi itu yang mereka benar-benar bisa dikatakan sangat terpuruk. Nah, itu pada saat pandemi itu. Nah, kemudian pelan-pelan kami juga lakukan pendampingan. Pada saat itu sudah mulai bangkit. Nah, itu kami memberikan sosialisasi bagaimana tetap bisa menjalankan usahanya, misalnya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap disosialisasikan, kemudian bagaimana cara pemasaran secara online, digitalisasi itu tetap diutamakan ya, karena memang pada saat itu kan kontak dengan konsumen itu sangat dibatasi, jadi karena PSBB kemarin ya, jadi itu pada saat itu memang mereka dikatakan sangat terpuruk. Kemudian dengan cara usaha online itu mulai bisa menggerakkan usaha mereka. Jadi digitalisasi itu sangat penting sekali. Jadi sangat berperan untuk membangkitkan usaha mereka. Oke, baik. Ada teknologi alternatif ya Pak. Ya. Sehingga kalau itu tidak ada agak repot juga ya. Dan kita ingin dengar dari hasil kan teman-teman di ISEI khususnya di posisi yang akademis
posisi itu posisinya pengamat dan juga sebagai researcher ya gitu loh kan, pasti melakukan riset. Bagaimana kondisi adaptasi masyarakat atau pelaku usaha Kalimantan Selatan dalam kondisi ini gitu kan? Apakah dengan mudah? Tadi Bu Ade sudah mengatakan ada pendampingan digitalisasi, itu kan nggak mudah juga gitu loh. Tetapi bagaimana prototipe dari masyarakat kita terhadap perubahan itu yang mau nggak mau harus diterima, dan bagaimana antusiasnya setelah bagaimana proses mereka belajar. Kita akan kembali masih ngobrol dengan teman-teman dari ISEI sesaat. Pemirsa masih di Bincang Bisnis, dan kali ini bersama teman-teman Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI Kota Banjarmasin. Tadi kita bicara soal bagaimana awareness orang akhirnya dipaksa untuk belajar digital, pemasaran secara digital itu adalah old fashion, masuk ke new digital, new era gitu kan. Nah, tidak semua orang bisa dengan mudah, tapi kan dipaksa. Pengalaman apa yang bisa di-share oleh Pak Yunani maupun Pak Ade dari kondisi ini? Apakah ada riset yang dilakukan juga bagaimana sebetulnya kondisi masyarakat Banjarmasin terhadap perubahan itu? Silakan saya oleh Pak Yunani. Berdasarkan dari pengamatan dan juga riset yang dilakukan Indonesia memang ada terjadi perubahan pola pikir kan, dan sistem ekonomi yang dilakukan masyarakat gitu kan, kemudian pola kerja mereka juga berubah gitu kan. Tentu saja yang sangat dominan sekali itu adanya perubahan penggunaan digitalisasi ya, dalam hal kegiatan baik itu pembayaran maupun pemasaran ya, dan ternyata itu sangat bermanfaat sekali dengan adanya pembinaan yang kami lakukan saya bersama dengan para pengurusnya ya, yang sebetulnya aktif di berbagai instansi pemerintah maupun perbankan, kemudian juga dari akademisi, dan kelihatan memang terjadi perubahan dari hal peningkatan pengembangan usaha, kemudian keuntungan, kemudian pemasaran itu rata-rata di atas 60-70%. Artinya lebih efektif ya sebetulnya. Gitu. Ya, okay. Nah, dan kemudian di situ kelihatan sekali mereka juga sudah mulai memasarkan tidak hanya secara lokal, tetapi juga secara nasional, bahkan ada yang difasilitasi sampai ke ekspor gitu kan, terutama oleh Bank Indonesia terutama ya. Kalau yang dari pemerintah daerah itu banyak juga fasilitasi ke berbagai kegiatan ya, dengan memberikan pelatihan digitalisasi oleh dinas koperasi ya, UMKM. Saya kira itu sangat berperan sekali terhadap pengembangan usaha, dan mereka antusias, dan produk-produk mereka ternyata packagingnya ya, semakin bagus sekarang. Kemudian kualitas ya. Kemudian izin-izin usaha sudah semakin mereka perhatikan, karena untuk bergerak lebih baik ke depan itu kan harus dengan legalitas usaha yang lebih baik gitu. Baik, apalagi dengan kemasan dan penjualan secara online yang menembus batas. Teknologi di era digital ini memang pada akhirnya meruntuhkan batas-batas itu ya. Betul. Meruntuhkan batas wilayah, jadi orang bisa beli dari mana saja, dan persaingan artinya menjadi semakin luas. Nah, Bu Ade sendiri yang betul-betul mendampingi nih pada UKM ya langsung. Pengalaman apa yang menarik dari mereka? Kan rata-rata pelaku usaha UKM lama itu adalah yang mungkin usianya sudah agak di atas ya. Nah, itu bagaimana ketika mereka harus menyesuaikan dengan sistem digitalisasi, dan pertumbuhan pengusaha muda itu seperti apa terdeteksinya? Jadi untuk yang kaum yang dikatakan ya old fashion gitu ya. Old fashion itu memang agak susah ya Bu ya, penyesuaian terhadap digitalisasi ini. Tapi mereka biasanya dibantu oleh anak atau cucu. Nah, itu jadi kami tetap push supaya tetap mereka bisa masuk ke digitalisasi tadi dengan sistem pembayaran. Nah, itu sistem pembayaran kan sekarang bisa dilakukan dengan kris atau dengan sistem pembayaran yang lain ya, dengan ShopeePay, kemudian ada OVO, kemudian ada Danaku. Nah, itu masih banyak yang lain. Jadi kami itu supaya mereka paling tidak dengan melakukan sistem pembayaran saja dulu dengan digital. Baru nanti pemasaran secara online lewat yang Shopee atau yang lain ya, jadi marketplace. Nah, kemudian di situ yang
paling juga agak susah ya, karena mereka kata-kata UMKM yang ya bisa dikatakan belum naik kelas. Jadi misalnya izin usahanya belum ada PIRT, kemudian izin halal dan lain-lain. Jadi dengan pendampingan mendampingi mereka untuk melakukan legalitas usaha mereka lewat PIRT, kemudian halal. Nah itu bisa juga menaikkan kelas mereka, jadi bisa sehingga mereka bisa masuk yang namanya di untuk di retail ya, kemudian baru bisa naik di marketplace segala. Jadi harus ada izin legalitasnya dulu. Nah, ketika kita bicara izin legalitas, bicara segala sesuatu yang menjadi payungnya, yang menjadi pagarnya, mungkin tidak semua orang juga happy dengan itu. Ada orang yang mengatakan bahwa ini jualan saya pakai tunjukkan aja aman kok gitu lah kan. Nah, ini membuat mereka mengarahkan teman-teman usaha UMKM tadi naik kelas, memahami meluaskan pasar. Itu sesulit apa yang dialami oleh Bu Ade dalam mendampingi mereka? Memang agak sulit Bu ya, jadi nggak cukup cuma satu. Kenapa kali harus aja. ada halal lagi kan ribet gitu loh kan? Iya, jadi dalam ada hal ini pilot project Iya, contohnya, iya. ada Jadi, contoh. Kesuksesan ya. Iya, jadi bisa practice-nya. dikatakan sukses story dari yang lain. Jadi dalam pada saat pendampingan atau pada saat pelatihan, jadi kami bisa tampilkan success story dari orang-orang yang sudah berhasil gitu. Jadi di situ bisa jadikan motivasi bagi mereka. Jadi kadang-kadang mereka kan bilang kami berusaha ini kan dari dulu segini-gini sudah merasa cukup. Nah itu kendalanya. Jadi mereka Klasik sudah memang ya. sudah merasa puas dengan apa yang ada. Jadi tapi karena adanya pandemi ini menjadi shock terapi bagi mereka supaya bisa lebih Luas lagi ya. lebih luas lagi pemasarannya, bisa lebih maju lagi usahanya. Itu salah satu yang menjadi shock terapi bagi mereka supaya jadi tidak hanya dengan cara yang konvensional saja, tapi juga harus ada bagaimana pembaharuan di produk mereka berupa legalitas, kemasan, kemudian baru nanti bisa dipasarkan di marketplace atau retail yang lain. Baik, sebagai kemitraan yang tadi Pak Yunani mengatakan ada Kementerian Indonesia, ada juga mungkin institusi di pemerintahan yang terkait dengan pengusaha-pengusaha UMKM ini. Nah, kemitraan apa yang dilakukan secara strategis oleh ISEI dengan institusi-institusi ini? Memang selanjutnya apa yang disampaikan Bu Ade tadi dan Diana ya terkait dengan UMKM. UMKM yang naik kelas itu kan dari yang konvensional dengan produk mereka, peningkatan pemasaran, tapi sekarang harus ke go digital, kemudian go ekspor juga. Nah, tapi harus diiringi dengan penguatan kelembagaan tadi, karena supaya memang bisa dia akses perbankan itu lebih mudah. Walaupun yang perbankan yang mikro itu kan ada yang KUR gitu kan, nah kemudian ada yang korporasi dengan ini, tetapi di situ harus yang kecil-kecil, yang kemitraan disampaikan Ibu tadi, kita teman-teman ISEI, kita kebetulan kebanyakan juga teman-teman ISEI itu kan dia adalah juga birokrat di bidang ekonomi, bagian ekonomi di kabupaten kota di di Kalimantan Selatan. Kami seperti di Kabupaten Banjar itu bersama Kabak Ekonominya yang kebetulan pengurus ISEI juga itu kebetulan bersama-sama dengan pemerintah daerah di sana kita melakukan dukungan terhadap adanya kurma manis ya. Jadi itu adalah kredit usaha rakyat yang diberikan kepada masyarakat Martapura gitu kan oleh Pak Bupati. Kita mencoba mendukung untuk membantu di sana supaya program itu bisa berjalan lebih baik gitu. Kemudian dengan Kota Banjarmasin juga kita memberikan masukan dengan Wali Kota dengan jajaran bagian ekonomi juga terkait bagaimana memberikan kredit usaha rakyat yang juga langsung kepada UMKM yang terdampak pandemik tadi ya, dengan adanya, tetapi di situ membangun kerjasama dengan Bank Kalsel gitu. Nah, sebagai pelaksana ininya, tetapi di situ jadi pengampu dananya ada gitu kan, pelaksanaannya teman-teman di ISEI. Nah, ISEI juga membantu pemikiran di situ, termasuk kalau di Kabupaten Banjar tadi juga kita mendorong karena di situ punya BPR yang melakukan Nah, kita juga berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di tanah laut ya, kemudian juga Tabalong juga memberikan kredit usaha rakyat yang juga tanpa bunga ya kepada masyarakat kabupaten tersebut. Jadi 4 daerah ini sudah kelihatan yang
lebih aktif bergerak. Tetapi teman-teman yang di kabupaten yang lain juga, kita juga komunikasi dengan kabupaten yang lain ya, bagian-bagian ekonomi yang di sana juga memberikan masukan-masukan, pikiran-pikiran, terutama juga kita mendorong juga UMKM kan banyak di bidang pariwisata ya, nah, ekonomi kreatif itu. Jadi kita juga mendorong terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata kabupaten kota itu agar bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Kemudian disitulah hidup UMKM yang mereka bisa semakin mandiri gitu, semakin berkembang gitu. Oke, baik. Sebuah organisasi tidak akan jalan kalau kasnya mandek. Kalau ini organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi yang erat kaitannya dengan pengusaha, pelaku usaha. Nah ini bagaimana organisasi ini bisa hidup, ya kan? Selain profesional dari masing-masingnya, tapi agar organisasi ini setiap kegiatan itu bisa jalan. Biasanya seperti apa untuk jalannya organisasi ini? Kebetulan ada bendahara nih. Menghidupi organisasinya seperti apa? Apa ya? Bendaharanya tutup mulut. Bagaimana? Jadi mungkin begini Bu Diana ya. Memang organisasi besar. Kita kekayaan kita adalah di SDM. Okay. Jadi SDM kita ini punya rata-rata kan, pertama dia sarjana kan, sarjana ekonomi. Kemudian ada S2 juga, kemudian ada S3 juga. Okay. Dan kita dari sumber daya inilah yang kita kalau dikapitasi atau dievaluasi itu adalah modal yang paling besar gitu. Dari segi anggaran yang tersedia, tentu kami tidak memiliki anggaran khusus, hanya saja lebih kepada sukarela. Jadi tetapi bergerak kita selalu dengan dengan kebersamaan ya, semua jalan. Ada saja kegiatan, ada saja yang jadi kalau ada kegiatan ada yang mensupport, ada support gitu. Baik pengusaha maupun perbankan maupun dari birokrat gitu kan, pemerintah daerah gitu. Ini menjadi menarik adalah ketika Anda sendiri secara pribadi termasuk mungkin anggota lain itu sebetulnya kan sudah moncer sendiri, punya institusi sendiri di seperti kalau misalkan ternyata dari akademisi ada universitasnya masing-masing. Lalu kalau misalkan dari komunitas lain misalkan itu juga ada institusinya. Nah ini bagaimana menekan ego, mana proyek-proyek yang dijalankan bersama ISEI, mana dengan institusi. Ini kita akan bahas, kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, berorganisasi ini menjadi hal yang kelihatannya simpel tapi bisa menjadi rumit jika tidak disepakati di awal. Apalagi organisasi yang boleh dikata sangat berhimpitan dengan pelaku usaha. Mau tidak mau secara sistem harus menunjukkan profesionalisme seorang pengusaha kan di situ, pelaku usaha. Kalau misalkan itu tidak bisa ditunjukkan dengan baik, bagaimana bisa memberikan pendampingan kepada yang di bawah. Ini bagaimana pola mengaturnya, termasuk tadi bagaimana setiap kegiatan ini bisa terlaksana termasuk pendampingan terhadap pelaku usaha. Ya, terima kasih Bu. Ya, pada intinya memang kita kalau pengalaman panjang di organisasi, yang penting organisasi itu adalah pengurusnya punya komitmen dan visi yang sama gitu kan. Dan saya kira di sini visinya dengan Ikatan Sarjana Ekonomi ini jelas ya, para sarjana ekonomi yang memikirkan bagaimana perekonomian itu bisa hidup, bisa berkembang dengan kita sebagai profesional bisa memberikan kontribusi pemikiran. Dan cara menghidupinya memang organisasi ini kita tadi saya katakan kita ada organisasi besar yang anggotanya itu adalah orang-orang profesional, orang-orang yang punya karakter, kemampuan secara pendidikan yang memadai. Jadi kami modal besarnya itu adalah SDM. Nah kalau dari segi pendanaan kami kalau sudah kemudian melakukan kegiatan baru kita melakukan sama-sama ini pendanaan bagaimana strateginya. Alhamdulillah semuanya itu berkontribusi. Seperti kemarin kita melakukan diskusi panel itu bersama Bank Indonesia, kemudian OJK, kemudian adalah Dirjen Perbendaharaan negara ya, Kementerian Keuangan, kemudian ISEI gitu. Jadi dengan 4 komponen ini ISEI mencoba menyatukan semuanya untuk satu berdiskusi, menghasilkan sebuah pemikiran, rekomendasi ya, dan itu semuanya berkontribusi yang kuat semuanya. Jadi all out semua
Jadi per program begitu ya. Betul ya. Jadi teman-teman itu semangat untuk membesarkan nama ISEI, kemudian membesarkan lembaganya, kemudian juga membesarkan perekonomian nasional dan daerah gitu kan. Jadi makanya kemudian diajak juga kemarin itu dengan pemerintah daerah juga, provinsi sama-sama. Jadi karena semua di sana unsur-unsur ini bersatu sama-sama ingin, karena peran ISEI pada porsi utamanya juga adalah memberikan pemikiran-pemikiran, kemudian selebihnya juga memberikan pendampingan ya. Pendampingan ini tentu saja adalah pilot project yang bisa menjadi contoh tadi bagi teman-teman yang lain gitu. Jadi disitulah ego itu tidak dalam posisi menampilkan lembaganya, personalnya segala macam, tapi adalah kebersamaan gitu. Baik, kebersamaan, meskipun tentu saja ini pasti berat karena masing-masing juga punya latar belakang dan posisinya. Nah, kalau Bu Ade sendiri pengalaman berada di ISEI ini, apa yang paling menarik? Jadi menurut saya paling menarik itu bisa ketemu dengan dari akademisi yang lain, kemudian dari birokrat, kemudian dari institusi yang lain seperti Bank Indonesia, OJK. Jadi banyak bisa kita terhubung atau terkoneksi untuk menjalankan program-program kita. Jadi apapun hambatan misalnya yang ada di ISEI atau di institusi saya itu bisa diatasi bersama gitu. Jadi itu salah satu pengalaman saya yang sangat bisa saya ambil itu adalah tadi bisa terkoneksi dengan orang-orang yang ada di institusi lain yang bisa mendukung program ISEI ataupun program di institusi saya. Oke, baik. Ini tadi menarik. Program ISEI dan institusi saya justru artinya penting dengan banyak pihak harus menguntungkan semua yang ada di ikat tangan dan melekat di jaket kita. Nah, networking atau jejaring yang kita punya untuk bisa menghidupkan dua tadi, tugas utama dan organisasi, itu biasanya pengembangannya seperti apa? Pemanfaatannya seperti apa? Dalam hal kita pemanfaatannya, kita misalnya dari kita kan perguruan tinggi ya. Nah, kita dengan adanya jaringan ini kita bisa mendapatkan bermacam informasi, kemudian mendapatkan bermacam kebijakan-kebijakan penting itu langsung dari berbagai lembaga yang ada, dan itu bisa kita sampaikan untuk pengembangan lembaga kita yang kita misalnya diangkat di perguruan tinggi ya, untuk mahasiswa, untuk pengembangan perguruan tinggi sendiri. Kemudian kita juga di perguruan tinggi mensupport juga untuk teman-teman yang lembaga yang lain ya, teman-teman perbankan, teman-teman pemerintah daerah, teman-teman ini, dan kita berkomunikasi di sini ada satu kesetaraan Bu. Jadi kita kalau ISEI di provinsi misalnya, kita tidak berpikir dia itu adalah pejabat provinsi struktural atau dia pejabat di perbankan atau pejabat perguruan tinggi. Itu kita dalam ikatan ini menyatu gitu. Demikian juga secara nasional. Itu walaupun pimpinannya ada Gubernur Bank Indonesia, kalau ketemu di sana ada juga menteri, ada juga rektor, ada juga ini sebagai ISEI ISEI. Di sana kita sama begitu kekerabatannya, akrabnya, dan bisa saling terbuka untuk saling memberikan manfaat gitu. Nah, jadi itulah cairnya itu yang menyebabkan kita bisa lebih positif auranya gitu. Organisasi seperti itu yang saya rasakan di ISEI itu. Jadi itu yang kita coba kembangkan sini. Kita pengurusnya ada dari PTN, PTS, ada UIN, segala macam. Seluruh perguruan tinggi yang ada di ini tergabung, saya jadikan pengurus di sini, dan mereka juga jadi anggota sebetulnya. Nah, itu. Pengurus itu hanya untuk berkonsentrasi terhadap tugasnya, tapi sebetulnya semua adalah anggota untuk suksesnya. Baik, kalau misalkan ada teman-teman yang belum tergabung, dan dia dengan latar belakang sarjana ekonomi masuk ISEI, syaratnya sangat mudah sebetulnya, hanya mengisi form saja. Google ada batasan nggak? Ada batasan ini yang boleh, ini yang nggak boleh? Tidak ada. Semua sarjana ekonomi sebetulnya secara otomatis itu adalah anggota ISEI langsung. Hanya saja bagi yang ingin punya kartu anggota, dia harus mendaftar dengan Google Form. Nah, kemarin memang kita sudah dari pusat itu membuat suatu aplikasi. Nah, sayangnya kemarin baru dalam minggu-minggu ini yang dibuat dalam berapa tahun, hampir setahunan dari ini aplikasinya itu kemarin sempat ada perbaikan. Nah, jadi
Baru nanti setelah ini mungkin kita akan sampaikan kepada seluruh teman-teman sarjana ekonomi untuk bisa bergabung. Memang ada kewajiban sedikit Ada iurannya. Ada 100.000 satu tahun. Oh, 100.000 satu tahun, kirain 100.000. Itulah ya. Jadi sangat ringan sebetulnya. Itu untuk kebersamaan Cuma ya. kadang-kadang teman-teman anggota itu dia malas mengisi aplikasinya yang beberapa yang harus harus dipenuhi, di situ harus diisi gitu. Nah, ini kadang-kadang jadi sini nanti sudah dipermudah, tinggal sedikit teman-teman harus meluangkan waktu. Kalau memang pengen punya kartu anggota gitu. Ya, baik. Jadi intinya adalah bagaimana kebersamaan ya. Betul. Nah, kalau untuk penguatan anggota sendiri, tadi kan bisa memberikan masukan kepada para pengusaha, bekerja sama dengan pelaku usaha, maksud saya bekerja sama dengan institusi terkait untuk melakukan pembinaan. Otomatis kan di dalamnya juga harus dikayakan ya. Harus ada mungkin entah itu training, entah itu recharge ilmu untuk di dalam. Apa yang biasanya dilakukan? Program kami dari ini kami banyak dapat sering, dan itu hampir setiap saat ada, seluruh Indonesia itu mengirimkan ada seminar, ada diskusi, ada workshop, ada yang perguruan tinggi, ada yang namanya kan di ISE itu kan bersama-sama dengan APB ya, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, bersama dengan ISE mendirikan yang namanya lembaga akreditasi manajemen akuntansi bisnis dan ekonomi kan, jadilah memba lah istilahnya. Nah itu dia bersama-sama untuk akreditasi perguruan tinggi, itu di situ saling support perguruan tinggi ya kan, dan informasi itu datang terus, pelatihannya juga ada segala macam. Dan untuk profesional juga teman-teman itu ada bermacam kegiatan-kegiatan asosiasi yang lain yang anggota ISE, dia menginformasikan ke kita share kepada seluruh anggota. Ada peningkatan pengetahuan pastinya. Ya, asalkan yang bersangkutan mau ikut gitu. Kuncinya adalah kepada pribadi juga. Baik, Bu Ade dan Pak Yunani, kita tahu bahwa 2023 diprediksikan secara global maupun nasional ini sudah cukup bikin deg-degan juga, bahkan apakah ini seperti fenomena telur dengan ayam, inflasi ini karena prediksi itu kah, atau memang justru kondisi ini yang memicu ini gitu loh kan. Nah ini ada kondisi-kondisi dan itu berdampak, termasuk juga akhirnya pemerintah memberikan bantuan. Apa dalam pandangan Anda berdua sebagai anggota ISE terkait tadi prediksi kelam di 2023 dan bantuan-bantuan atau backup yang dilakukan pemerintah terhadap para pengusaha. Kita tahan dulu, kita kembali sesaat lagi. ISE menyorot 2023, Indonesia 2023. Bahkan ini juga di global dikatakan bahwa tadi akan ada krisis. Bagaimana sikap dari pelaku usaha yang Anda semua dampingi, dan juga bagaimana sikap dari Anda semua sebagai pengamat di situ, juga sebagai akademisi dengan proyeksi-proyeksi yang disampaikan seperti itu. Oke, mungkin dari sisi pengamat akademisi mungkin saya bisa lebih banyak bicara mungkin bidang usaha UMKM, mungkin Ibu Ade bisa melihat bagaimana pendapat mereka. Pada dasarnya kalau berdasarkan pengamatan kami dari para ekonom lah, akademisi, sebetulnya perekonomian kita di Kalimantan Selatan terutama itu secara umum itu masih cukup kuat, karena fundamental kita kan masih masyarakat kita dengan dunia usaha yang mereka tidak terlalu tersentuh dengan keadaan makro global secara langsung, tapi mereka tertekan saja. Mereka tertekan secara pembiayaan, terdampak saja. Gitu. Nah, secara nasional saya kira prediksi-prediksi yang diungkapkan oleh kalangan ekonom yang lain ya, atau di para pengambil kebijakan, saya merasa itu masih agak terlalu berlebihan, karena Indonesia itu sebetulnya dengan kekayaan sumber daya alamnya, dengan keanekaragaman usaha masyarakat yang katakanlah UMKM kita aja kan 99% lebih itu kan
yang terdampak betul terhadap global itu kan para pengusaha besar. Tapi memang pengusaha besar itu berkontribusi memberi dampak kepada usaha kecil gitu. Nah, oleh karena itu memang di sini saya hanya menyarankan kita optimis saja sebetulnya. Jangan kemudian Jangan terlalu terpengaruh dengan jangan itu ya. terpengaruh dengan itu, tetap bekerja gitu kan, dengan optimis, dengan semangat segala macam. Nah, memang ada pendapat ya akan terjadi nanti yang namanya stagnasi ekonomi, kemudian terjadi reflasi gitu, namanya stagflasi gitu kan. Nah, harga-harga tsunami ekonomi begitu ya. harga-harga naik, inflasi, kemudian apa namanya suku bunga Nilai juga uang naik, juga jadi berubah gitu. Nah, nilai uang juga berubah, daya beli masyarakat juga semakin turun. Itu memang terjadi gitu, tetapi tidak se-ekstrim yang dibayangkan sebetulnya. Dan Indonesia terbukti adalah negara yang paling bisa beradaptasi gitu. Nah, jadi makanya kita ini sebetulnya bangsa Indonesia ini adalah memiliki sumber daya alam, komoditi yang dibutuhkan oleh negara lain. Nah, kalau kita mau mandiri saja dengan pengelolaan sumber daya alam kita, dengan ekonomi kita, sebenarnya kita masih tetap bisa mandiri. Hanya saja untuk bisa berlari itu agak sedikit lambat karena kita membutuhkan global gitu. Karena kita tidak bisa hanya dua kaki kita sendiri. Betul, ya. Ada jalannya, ada rambunya, dan Ya. pada akhirnya ada pasarnya yang diatur juga secara global. Bu Ade, bagaimana tanggapan dari para pelaku usaha kecil yang Bu Ade dan ini terkait gembar-gembor suasana menyeramkan di 2023 ini? Jadi kebanyakan mereka sebenarnya nggak tahu ya. Jadi yang adanya inflasi. Jadi apa- agak bagus juga ya, Agak agak bagus. juga tahu, kalau cemas cemas gitu ya. ya. Kerja Kecemasan aja juga yang ada. penting. Jadi Iya. yang penting bagi mereka sekarang bagaimana memperbaiki keadaan penjualan mereka. Nah itu yang sangat mereka harapkan. Jadi memang tidak bisa kembali ya untuk saat ini omset mereka itu tidak seperti sebelum pandemi. Jadi tapi alhamdulillah kata mereka sudah mulai meningkat. Nah itu yang mereka. Jadi mereka tetap optimis bahwa omset mereka akan tetap naik. Jadi pendampingan dan support dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti institusi dinas koperasi, UMKM, kemudian dari akademisi dan institusi yang lain, misalnya pendanaan ya, bantuan dari pendanaan dari perbankan itu sangat membantu mereka ya. Jadi dalam hal ini juga support yang paling penting adalah bagaimana memberikan sugesti bagi mereka bahwa mereka bisa bangkit. Nah, itu. Tapi pada dasarnya mereka sudah punya kepercayaan diri yang cukup besar. Baik, Jadi, memberikan untuk sugesti ini menjadi menarik Betul. ya. Karena sugesti itu menjadi hope atau harapan. Iya, Ya. harapan. Ketika Dan doa. Dan doa ya. Lalu orang bekerja ya sudah fokus ke situ aja. Iya. Kalau kita kalau fokusnya pada hal buruk-buruk ya susah juga Susah gitu. juga. Sementara ada hal-hal yang di luar kendali kita. Tetapi kalau mau diwaspadai kira-kira dari apa yang disampaikan oleh para pengamat, oleh mereka yang berkepentingan, tadi Pak Yunani katakan mungkin ada kepentingan politik dan lain sebagainya terkait kondisi di 2023, sebetulnya apa yang harus kita ambil juga? Tidak mungkin juga kita abaikan semuanya kan, ada hal-hal yang harus kita jadikan pegangan juga. Apa ya? Kalau masyarakat ya sebetulnya itu yang paling dirasakan itu adalah memang inflasi. Nah, kenaikan harga ini menyebabkan daya beli mereka turun, untuk pengusaha mereka juga untuk bahan baku juga meningkat harganya sehingga nilai jualnya juga meningkat. Nah, Daya beli rendah beli jadinya. rendah. Nah, sementara inilah yang mereka khawatirkan gitu. Masyarakat kita, konsumen kita juga pada dasarnya adalah kenaikan harga juga menyebabkan beban kehidupan mereka meningkat gitu. Nah, jadi oleh karena itu memang diwaspadai ke depan itu adalah inflasi yang memang harus menjadi tugas besar dari seluruh kalangan, dari inflasi daerah itu bisa stabil. Jadi, nah kemudian kalau kalau dari sisi dari sisi pemerintah daerah, saya kira di sini juga pemerintah daerah yang perlu diwaspadai dengan perubahan perekonomian dan segala macam itu nanti pendapatan daerah juga akan terdampak gitu karena perekonomiannya agak menurun, itu pendapatan asli daerah jadi agak turun juga, pajak-pajak itu menjadi putaran ya. Nah, jadi yang didorong itu bagaimana perekonomian bisa berkembang sehingga pendapatan pajak, pendapatan daerah bisa meningkat, dan kemudian yang perlu diwaspadai juga adalah bermacam regulasi-regulasi yang saat ini banyak bergulir dan berubah sehingga perlu penyesuaian. Nah, saya kira ini yang harus pemerintah daerah kepada masyarakat, edukasinya harus jalan gitu. Edukasi harus jalan. Menarik, tadi sudah disebutkan soal inflasi, dampak dari inflasi. Kalau kita melihatnya ini, lalu ada bantuan. Ya. Bantuan masyarakat
untuk dampak inflasi. Ini kan sifatnya sesaat. Ya. Kita perhatikan juga di wilayah dekat kita ini ramai sekali orang pasar murah ini. tidak hanya pasar murah, tetapi memang ada bantuan ya, BLT. Bantuan BLT juga antri dalam pandangan Anda berdua sebagai pengamat ekonomi yang juga anggota atau pengurus ISEC, sebetulnya bantuan-bantuan masyarakat ini berdampak besarkah terhadap tadi daya beli atau seperti apa? Karena kondisinya pasti BLT yang dibagikan ini juga jadi beban negara pastinya gitu lah. Ini menurut Anda berdua, opini Anda bagaimana? Kalau saya mungkin coba pada dasarnya BLT itu maupun bantuan-bantuan itu hanya untuk menahan saja, untuk menahan pada kondisi sulit supaya tidak terlalu terdampak inflasi yang menyebabkan dampak lain itu menjadi lebih akut gitu. Nah kemudian yang kedua memang kebijakan fiskal ya, namanya stimulus fiskal ya, bantuan-bantuan itu dalam rangka supaya bisa tetap menghidupkan daya beli masyarakat sehingga pengusaha tetap jalan. Karena kalau tidak punya daya beli masyarakat segala macam, pengusaha itu menjadi stuck juga gitu. Nah ini kan berpengaruh juga terhadap yang lain. Kemudian dengan ini juga menimbulkan sebuah harapan-harapan, karena yang paling, kalau yang menengah ke atas ya, itu yang menengah itu relatif dia walaupun mereka itu terdampak tapi relatif masih bisa bertahan gitu. Masih ada tabungan lah ya, saving, kan mungkin mesti punya penghasilan gitu. Tapi yang menengah ke bawah gitu, mereka kalau terdampak, apalagi yang kecil, yang masyarakat kita itu kalau tidak dibantu dengan itu, dia langsung, apalagi yang pada garis mendekati garis kemiskinan ya, kemudian sedikit saja mereka tersentuh dengan kondisi ini, ya mereka akan menjadi miskin. Nah ini yang mereka supaya jangan betul-betul jatuh miskin ya, masih bisa menggulir menolong gitu. Ibaratnya yang hampir jatuh itu bisa ditolong dengan adanya bantuan itu. Sepanjang, makanya itu periodenya kan 3 bulan loh ya, kadang 3 bulan itu supaya dalam 3 bulan itu dia bisa tetap kembali mandiri gitu. Baik. Bu Ade, apa tanggapan Bu Ade? Karena ini kan sifatnya BLT tidak dikhususkan untuk menjadi pengusaha, tapi untuk hanya daya beli konsumtif. Itu menurut Bu Ade seperti apa? Jadi kalau menurut saya memang dampak yang dirasakan sekarang kan daya beli masyarakat turun gitu ya, jadi sangat rendah. Jadi dengan bantuan tersebut memang bisa ya seperti yang dikatakan Pak Yunani tadi, untuk sementara menahan, jadi supaya daya beli tadi bisa, jadi aliran uang ini masih jalan. Jadi uang dampak ini kan karena bisa akhirnya menjalankan juga usaha yang lain, karena adanya terbantu dengan BLT tadi, masyarakat bisa membeli apa-apa yang mereka butuhkan. Jadi tadi tidak sampai seperti kata Pak Yunani tadi menyentuh garis kemiskinan tadi. Jadi dalam hal ini saya pernah tanya ke masyarakat yang terdampak tadi ya, karena misalnya di PHK, kemudian tidak ada lagi mata pencarian karena tadi orang-orang sudah menahan diri untuk tidak membelanjakan uang. Nah, jadi kan sangat terdampak bagi mereka UMKM yang berjualan kaki lima dan lain-lain. Nah, itu dengan bantuan BLT tadi memang bisa ya menolong mereka untuk sementara. Oke, kita berharap bahwa bantuan-bantuan itu selain itu konsumtif bisa disisihkan sedikit ya untuk yang sifatnya produktif. Tetapi ya kita tidak bisa mengatur kondisi itu ketika memang itu diperlukan untuk keperluan sehari-hari yang kondisinya memang tidak. Kita berharap juga bahwa mereka penerima ini, BPS betul-betul harus kerja keras ini ya, adalah yang layak menerima, jangan yang secara data nggak beres ini dah, itu mudah-mudahan. Tapi memang betul Bu, memang ada sebagian terutama yang di desa-desa ya, itu kalau tidak betul-betul didata dengan baik, ada orang yang memang akhirnya peningkatan kemiskinan jadi meningkat, padahal dia itu tidak miskin, tapi karena ada bantuan menyatakan diri menjadi orang miskin. Jadi ini kita bicara data ya, jadi ada memiskinkan diri ya. Masalahnya di kami juga dosen Uniska ada beberapa yang menerima Bu. Nah, itu tadi. Oke, betul. Dan karena dianggap mungkin terdampak kan? Jadi alasannya dana desa diberikan BLT atau apa segala macam itu yang menjadi acuannya adalah kalau terdampak pandemik. Nah, semua kan bisa gitu. Semua terdampak pandemik semua. Cuma ini menjadi sebuah dilema yang menarik sekali. Mungkin lain kali kita akan bahas ini terkait
usulan-usulan atau masukan-masukan dari ISEI jika akan memberikan bantuan sebaiknya seperti apa gitu. Iya. Tapi untuk kondisi saat ini memang BRT menjadi salah satu solusi. Hanya saja kita tadi Menahan, juga tahu menahan. ya menahan. Mudah-mudahan juga disampaikan atau diberikan kepada mereka yang memang pantas dan lepas. Dan kalau sudah dapat ya mudah-mudahan betul-betul digunakan untuk yang seharusnya, tidak yang lain-lain. Baik, terima kasih Pak Yunani dan Bu Ade sudah sharing bersama kita di Bincang Bisnis. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan kepada pemirsa di seluruh Kalimantan Selatan ataupun juga yang menyaksikan juga televisi melalui berbagai platform, karena saat ini kita juga dampak global bisa disaksikan dimanapun. Terima kasih Pak Yunani, Bu Ade, selamat malam.